Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Cut Aryana Munte. Di video kali ini kita kembali belajar dengan muatan pembelajaran matematika dengan tema 4 operasi hitung pecahan dengan materi perkalian, pembagian, pecahan, dan desimal. Di sini untuk kelas 5. KD 3.2 dan 4.2. 3.2 menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Di sini juga terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan dan menyelesaikan soal perkalian dan pembagian pecahan dan desimal yang akan diberikan oleh guru. Pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Jadi, apabila ada di belakang koma, ada satu angka berarti penyebutnya per 10, apabila dua angka berarti pernya 100, dan apabila tiga angka berarti pernya 1000. Contoh pecahan desimal. Bentuk pecahan dari 3/10 adalah 0,3. Kenapa 0,3? Karena pecahan biasanya adalah 3/10, karena penyebutnya 10. Jika diubah ke dalam desimal, maka menghasilkan bilangan satu angka di belakang koma. Begitu juga dengan bentuk pecahan dari 3/100 adalah 0,03. Kenapa 0,03? Karena pecahan biasanya adalah 3/100, karena penyebutnya 100. Jika diubah ke dalam desimal, maka menghasilkan bilangan dua angka di belakang koma. Dan begitu juga dengan bentuk pecahan dari 3/1000 adalah 0,003. Kenapa 0,003? Karena pecahan biasanya adalah 3/1000, karena penyebutnya 1000. Jika diubah ke dalam desimal, maka menghasilkan bilangan 3 angka di belakang koma. Perkalian pecahan desimal. Perkalian pecahan desimal dilakukan dengan mengalihkan bilangan dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Perkalian pecahan desimal dapat diselesaikan dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa atau bersusun ke bawah. Perkalian pecahan desimal ada dua cara. Cara pertama, diubah ke bentuk pecahan biasa. Setelah diubah menjadi pecahan biasa, selanjutnya dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Cara dua, mengubah cara perkalian bersusun. Cara pertama, perkalian desimal dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan biasa. Contohnya 0,5 dikali 0,25. Langkah pertama, dalam menyelesaikan contoh ini, kita dapat mengubah pecahan desimal ini ke pecahan biasa. 0,5. 0,5 ini angka di belakang komanya itu ada satu angka, yaitu 5. Karena satu angka di belakang koma, maka penyebut 10. Jadi 0,5 kita ubah menjadi 5/10. Selanjutnya begitu dengan 25/100. Langkah selanjutnya mengalihkan kedua pecahan ini, di mana pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 125/1000. Pecah ini diubah menjadi pecahan biasa, maka kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Karena penyebutnya 1000, maka menghasilkan 0,125. Cara kedua, perkalian dengan bersusun. Cara ini bersusun ke bawah seperti yang terlihat pada gambar ini. 5 kali 5 hasilnya 25, kemudian 2 kali 5 10 dan ditambah 2 dari hasil 5 kali 5. Jadi ditulis 12, jadi hasilnya 125.
kemudian 0 kali 5 hasilnya 0, 0 kali 2 hasilnya 0, 0 kali 0 hasilnya 0. Untuk meletakkan koma itu kita harus memperhatikan ada berapa angka di belakang koma. Pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal kebalikan dari operasi hitung perkalian. Pembagian pecahan biasa diselesaikan dengan cara mengalihkan pecahan yang dibagi dengan kebalikan pecahan pembaginya. Pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal ialah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyebut diidentifikasi melalui jumlah angka di belakang koma. Andai terdapat satu angka, maka penyebut 10. Andai terdapat dua bilangan di belakang, jadi penyebutnya 100. Andai 3, maka penyebutnya 1000. Dan begitu pula dengan seterusnya. Ada dua cara dalam menyelesaikan pembagian desimal. Cara 1, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Cara 2, membagi langsung dengan cara susun. Pembagian desimal contohnya pada gambar berikut ini. 1,2 dibagi 0,25. Penyelesaiannya dengan cara pertama mengubah menjadi bentuk pecahan. 1,2 diubah menjadi pecahan biasa yaitu 12/10. 0,25 menjadi 25/100. Kita lakukan perkalian silang 12/10 dan kali 100/25. 12 kali 100 sama dengan 1200. 10 kali 25 sama dengan 250. Kita sederhanakan dengan mencoret nolnya masing-masing 1. Jadi 120/25. Kita rubah penyebutnya untuk menjadi per 100. Berarti 120 dan 25 kita masing-masing kali 4. Maka hasilnya 480/100. Kita sederhanakan lagi dengan mencoret nolnya masing-masing 1. Sehingga 48/10. Sehingga kita dengan mudah mengubah ke pecahan desimal menjadi 4,8. Satu angka di belakang koma karena penyebutnya 10. Cara 2. Pembagian dengan cara susun. 1,2 bagi 0,25. Karena di antara dua desimal terdapat ada dua angka di belakang koma, maka kita jadikan bilangan bulat dengan dikalikan 100. 1,2 kali 100 sama dengan 120. Dan 0,25 dikali 100 sama dengan 25. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Maka kita tulis di atas 4. Dan 4 dikali 25 sama dengan 100. 120 dikurangi 100 sama dengan 20. 20 dibagi 25 tidak bisa, maka kita tambah 0. Dan yang di atas kita tambah koma. Jadi 4 koma. 200 dibagi 25 hasilnya 4. Maka kita tulis di atas di samping 4 koma. 8 dikali 25 hasilnya 200. Sisanya hingga 0. Jadi cara 1 dan 2 hasilnya sama-sama yaitu 4,8. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan kearifan lokal Sumatera Utara, khususnya Desa Bangunrejo, di mana siswa akan mengerjakan soal yang diberikan ini dengan metode atau cara yang telah dijelaskan oleh guru pada slide sebelumnya. Kesimpulan, perkalian pecahan semua diubah ke pecahan biasa, kemudian pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Pembagian pecahan desimal diidentifikasi dengan penyebut melalui jumlah angka berada di belakang koma. Jika angkanya 1, penyebutnya 10, dan jika 2, maka penyebutnya 100, dan jika 3 angka maka penyebutnya 1000. Begitu juga dengan seterusnya. Akhir kata saya ucapkan semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini dan siswa dapat
memahami apa yang disampaikan oleh guru. Begitu pula dengan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.